Hati kita seperti bejana, saudaraku. Jika bejana itu terus diisi dengan keluhan, maka tidak ada lagi ruang bagi ucapan syukur yang bisa kita simpan di dalam hati kita. Namun ketika bejana kita kosongkan dari persungutan, maka hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Hati kita akan dipenuhi oleh kehendak Allah yang sempurna. Maka hari ini jangan lagi kita mengeluh oleh keadaan hidup kita. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya semua saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Mengawali hari ini, saya ajak saudara semua untuk membuka hati saudara untuk dituntun oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi peringatan yang sangat serius bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan juga kita hari ini melalui kisah bangsa Israel di padang gurun. Mereka telah melihat kuasa Allah yang besar, pembebasan dari Mesir, laut terbelah, mana dari sorga, air yang keluar dari batu. Namun di tengah pemeliharaan Allah yang luar biasa itu, mereka masih tetap memilih untuk hidup bersungut-sungut di hadapan Allah. Mengeluh atau bersungut-sungut yang terus-menerus mencerminkan hati yang tidak percaya dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa bersungut-sungut bukanlah perkara yang kecil. Itu merupakan sikap hati yang meragukan kemahatauan Tuhan, kesetiaannya, kuasa, dan penyertaannya. Maka hari ini ada 3 kebenaran penting yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah sikap bersungut-sungut mengungkapkan hati kita yang tidak percaya penuh kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan lebih mengenal isi hati kita daripada kita mengenal isi hati kita. Kita mungkin bisa terlihat rohani dari luar, berdoa, melayani, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita yang mungkin masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, keluhan atau bersungut-sungut yang tersembunyi kepada Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut bukan karena mereka kekurangan bukti kuasa Allah, saudaraku, melainkan karena hati mereka tidak sungguh-sungguh percaya dan berserah penuh kepada Allah. Mereka lebih fokus kepada ketidaknyamanan yang sementara daripada tujuan Allah yang kekal bagi hidup mereka. Hati kita seperti bejana, saudaraku. Jika bejana itu terus diisi dengan keluhan, maka tidak ada lagi ruang bagi ucapan syukur yang bisa kita simpan di dalam hati kita. Namun ketika bejana kita kosongkan dari persungutan, maka hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Hati kita akan dipenuhi oleh kehendak Allah yang sempurna. Maka hari ini jangan lagi kita mengeluh oleh keadaan hidup kita. Kebenaran yang kedua yang akan kita renungkan hari ini adalah sikap bersungut-sungut adalah tanda kita sedang meragukan kuasa Allah yang sempurna atas hidup kita. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup orang percaya yang luput dari pengetahuan dan kendali Allah. Ketika kita sedang bersungut-sungut atau mengeluh, sesungguhnya kita sedang berkata bahwa Allah keliru, terlambat, dan tidak adil. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi mendatangkan kebaikan, membentuk iman kita, dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Seperti seorang anak kecil sering menangis
ketika dibawa orang tuanya ke ruang dokter. Ia tidak mengerti maksud sang ayah dan ibunya, namun orang tuanya itu tahu bahwa rasa tidak nyaman sesaat itu justru untuk kebaikan sang anak, agar sang anak tersebut disembuhkan dan dapat bertumbuh dengan sehat. Demikian pula dengan kita di hadapan Allah. Dalam keterbatasan manusia, kita sering hanya melihat penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Kita hanya melihat tekanan hidup, kegagalan, kehilangan, dan jalan yang terasa berat. Kita tidak melihat tujuan akhir dari proses yang Tuhan izinkan. Namun Allah yang Maha Tahu melihat seluruh perjalanan hidup kita secara utuh dari awal, proses, hingga tujuan akhir yang penuh dengan kebaikan. Apa yang bagi kita terasa menyakitkan, bagi Tuhan adalah bagian dari rencana pemulihan, pendewasaan iman, dan pembentukan karakter agar kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah mengeluh atau bersungut-sungut seringkali muncul ketika kita menilai kasih Tuhan hanya dari apa yang kita rasakan saat ini. Sebaliknya, ucapan syukur lahir ketika kita percaya bahwa Allah sedang bekerja, sekalipun kita belum melihat maksudnya. Iman yang menolong kita untuk berserah, percaya, dan tetap taat, saudaraku. Maka hari ini, jangan pernah lagi kita mengeluh oleh keadaan hidup kita. Sebab sikap bersungut-sungut adalah sikap yang mencobai Tuhan. Sebaliknya ucapan syukur adalah pengakuan iman. Kita mengakui bahwa Allah yang memegang kuasa atas hidup kita. Maka kebenaran yang ketiga yang harus kita miliki di dalam hidup kita, bahwa sikap bersyukur membawa kita hidup selalu ada di dalam hadirat Allah dan hidup di bawah pemerintahannya. Rasul Paulus menegaskan semua peristiwa yang dialami bangsa Israel dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Artinya Tuhan rindu agar kita belajar, berubah, dan hidup dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Hidup tanpa bersungut-sungut atau mengeluh bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Hidup kita tidak lepas dari tekanan, kesulitan, dan air mata. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah terputus bagi kita yang bersandar kepadanya. Seperti seorang penumpang pesawat yang duduk dengan tenang meskipun awan tebal dan goncangan terasa di sepanjang perjalanan. Ia tidak melihat arah pesawat, tidak mengendalikan mesin, dan tidak mengetahui berapa lama turbulensi akan berlangsung. Namun ia tetap duduk tenang, bukan karena perjalanan itu mudah, melainkan karena ia percaya pada pilot yang mengendalikan pesawat itu. Demikianlah pula hidup orang percaya. Ketika kita berhenti bersungut-sungut dan memilih bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menyatakan iman bahwa hidup kita ada di dalam kendali Allah yang Maha Tahu. Maka responi tekanan dan masalah di hidup kita dengan ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Sikap bersyukur menolong kita untuk tidak hidup berpusat pada diri kita sendiri, melainkan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dari hati yang bersyukur lahirlah ketaatan. Dari ketaatan lahirlah kasih kepada sesama. Dari kasih itulah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai masalah mematahkan iman kita, tetapi justru mengangkat iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan, semakin dekat dan semakin bersandar penuh kepada Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Ketika kita berhenti bersungut-sungut, kita berhenti mementingkan hidup bagi diri sendiri dan mulai menyerahkan hidup kita sebagai alat kehendak Allah. Hidup kita akan mudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup selalu dalam pertobatan yang nyata. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita dan menjadi berkat di tengah dunia yang penuh dengan keluhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengambil keputusan iman. Jangan lagi hidup bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mari kita belajar memandang hidup ini dengan sudut pandang Allah, bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri. Serahkan setiap keadaan hidup kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam segala keadaan.
taat pada firman Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya hidup kita tidak lagi dipenuhi keluhan, tetapi dipenuhi oleh penyembahan kepada Tuhan. Tidak lagi terikat oleh masalah, tetapi terbang tinggi bersandar penuh kepada Tuhan yang setia memelihara hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur kami, mengingatkan dan membentuk hidup kami untuk tidak lagi hidup dalam persungutan. Tetapi kami mulai belajar percaya penuh kepada pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tuhan, kami mengakui seringkali kami mudah lemah, mudah mengeluh ketika keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami mudah kecewa, mudah ragu, bahkan kadang menyimpan kemarahan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka hari ini ampunilah kami ya Tuhan. Sucikanlah hati kami dan pulihkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajar kami untuk hidup semakin serupa dengan Engkau ya Bapa, semakin mengasihi Engkau dengan tulus, hidup dalam pertobatan yang nyata, dan rela dipakai menjadi alat-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Tuhan, kami juga membawa dalam doa setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka yang dalam pergumulan yang berat, mereka yang sedang menghadapi tekanan hidup, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Kiranya hari ini Tuhan memulihkan secara sempurna hidup mereka satu persatu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah hidup mereka. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini. Kami percaya hidup kami ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya saudara selalu diberkati dan diteguhkan oleh firman Tuhan setiap harinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.